Halo guys, kembali lagi dengan saya Agustinus Keinama. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai cara mendesain terowongan serta analisis terowongan menggunakan software Paste. Tanpa perlu lama-lama lagi, langsung kita masuk pada videonya. Nah, di sini akan saya membuka softwarenya, yaitu software Paste. Dengan versinya adalah 7.0. Nah, di sini adalah tampilan daripada software tersebut, di mana ini adalah menu-menu yang akan dipilih, tools-tools yang akan digunakan untuk mendesain atau menganalisis sebuah geometri bidang atau bisa disebut sebagai terowongan dari tambang bawah tanah. Nah, kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan, di sini terdapat bidang yang membentuk persegi dengan ada arah panah dari atas dan samping. Nah, di sini adalah arah tegasan pertama dan arah arah tegasan 1 dan 3. Nah, akan saya bahas setelah yang berikut ini. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam loading, kemudian field stress. Nah, jadi di sini adalah field stress properties. Nah, field stress di sini terdapat field stress type, yaitu terdapat dua pilihan. Yang pertama adalah constant. Nah, saya jelaskan untuk constantnya. Nah, jadi untuk constant yang ingin kita cari adalah berapa besar tegangan dari sigma 1, 3, sigma Z, serta angel atau degrees from horizontal atau sisi W. Nah, jadi sigma 1, sigma 3, Z, dan angel ini adalah arah-arah atau tegangan serta kemiringan yang ada pada sebuah bidang yang ada di sebelah ini. Nah, jadi misalnya saya mengubah sigma satunya menjadi 30, kemudian oke. Nah, otomatis langsung bidangnya mengecil karena arah tegasan dari sigma 1 dari yang arahnya dari atas ke bawah itu mempengaruhi bidang tersebut sehingga bidang tersebut mengalami pengecilan. Nah, jika saya menambahkan menjadi 50, dia akan semakin kecil. Tapi misalnya saya turunkan kembali normalkan menjadi 10, dia akan menjadi seperti biasa. Begitu juga dengan sigma 3. Misalnya di sini saya isi 20, 30 misalnya, kemudian di sini saya isikan 20. Maka otomatis bentuknya akan menyesuaikan dengan tegangan yang saya masukkan. Nilai tegangan yang saya masukkan. Jadi ini dari kiri ke kanan juga semakin merapat. Nah, tapi saya tidak akan mengganggunya, saya akan menormalkan saja menjadi 10. Nah, di sini yang saya ubah adalah kemiringannya. Karena saya mencoba, jadi saya menggunakan 60 derajat sebagai percobaan. Nah, jika saya oke kan, otomatis langsung bidang tersebut akan menjadi miring sesuai dengan kemiringan yang saya masukkan adalah 60 derajat. Nah, kemudian sebelum saya lanjut, saya akan membahas mengenai gravity. Jadi gravity sendiri ini adalah beda dengan konstan. Untuk gravity sendiri adalah kita melihat seberapa besar kekuatan dari dinding terowongan untuk menahan suatu beban yang lewat di atasnya. Nah, makanya di situ parameternya adalah ada ground surface elevation, unit weight of overburden atau lapisan dari permukaan hingga ke bawah terowongan tersebut, terowongan tambang bawah tanah. Kemudian ada total stress dan sebagainya. Nah, jadi ini parameter untuk gravity. Namun, so far kita tidak akan menggunakan gravity. Kemudian kita tidak akan menggunakan gravity, tapi sebaliknya kita hanya menggunakan constant. Di sini yang akan saya menggunakan adalah constant. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pada proses selanjutnya yaitu boundaries. Nah, di sini kita masuk pada add excavation. Nah, gunanya add excavation untuk apa? Nah, gunanya add excavation, gunanya untuk kita mendesain geometri ukuran dari bidang tersebut, dari bidang terowongan, dari bentuk terowongan yang sesuai dengan permintaan yang diminta. Jadi kita mendesain menggunakan add excavation. Nah, setelah menggunakan excavation, di sini terdapat penggaris.
terdapat semacam penggaris, yaitu ada yang dari atas ke bawah, kemudian ada dari kiri ke kanan. Nah, ini ini seperti sumbu X dan Y. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X. Di mana seperti koordinat kartesius. Jadi kita akan memplot sesuai dengan angka yang berapa besar lebar dan tingginya dari sebuah terowongan yang akan kita desain. Kita akan menyesuaikan dengan posisi dari sumbu X dan Y tersebut. Nah, jadi karena saya punya NIM adalah 36, maka saya akan menggunakan angka 36 sebagai acuan untuk mendesain terowongan tersebut. Nah, jadi di sini saya akan mengetik 36,36 untuk posisi awal daripada terowongan tersebut. Kemudian, karena tinggi terowongannya adalah 10 meter, jadi arahnya karena ke bawah. Pada koordinat kartesius, jika arahnya ke bawah, maka minus. Nah, maka dari itu saya kurangi nilai angka 36 menjadi dikurang dengan 10, berarti 26. Nah, maka saya masukkan nilai awal saya 36,26. Hasil dari 36 dikurang 10 meter, jadinya 26. Nah, hasilnya dia akan membentuk ke bawah. Kemudian saya akan mendesain ke samping sebesar 5 meter. Jadi lebar dari terowongan tersebut adalah 5 meter. Nah, jadi karena awalnya yang 36, saya tambahkan untuk sumbu X-nya, saya tambahkan, untuk sumbu Y-nya, saya tambahkan 36 ditambah, saya tambahkan dengan 5, yaitu sebesar 5. Lebarnya 5, maka 41. Sumbu Y-nya, kemudian sumbu X-nya adalah 26. Sorry, sumbu Y-nya adalah 26. Karena 26 adalah hasil dari pengurangan 10 dikurang 26 tadi. 10 dikurang 36 dikurang 10 menjadi 26. Nah, maka saya masih tetap menggunakan 26 karena posisinya masih di tempat yang sama. Nah, kemudian saya akan mendesak naik. Nah, jika pendesainnya naik, maka otomatis kita akan menggunakan 41 karena 36 ditambah 10, 36 ditambah 5 sama dengan 41. Kemudian saya tetap menggunakan 36 sebagai sumbu X dan Y. Oke. Nah, setelah ini, jika bidangnya sudah jadi perseginya, maka kita akan melanjutkan dengan membuat setengah lingkaran pada atas persegi tersebut dengan mengklik tombol C. Sorry, bukan C, tombol A pada pada keyboard kemudian enter. Nah, akan muncul perintah seperti ini kemudian enter. Nah, jika sudah, langsung kita lanjut dengan mengklik pada keyboard C, kemudian enter. Nah, jika sudah langsung tinggal klik enter dan desain terowongannya telah jadi. Jadi kira-kira hasilnya seperti begini sesuai dengan ukurannya. Jadi tinggi terowongannya 10 meter, lebar terowongannya 5 meter, dengan ujung bagian atasnya adalah membentuk setengah lingkaran. Nah, kira-kira seperti begini hasil dari desain tersebut. Nah, kemudian masuk ke proses selanjutnya, yaitu kita masih sama, kita buka di boundaries, kemudian kita add eksternal. Eksternal, nah, di sini untuk boundary type-nya kita menggunakan box, karena di sini yang kita mau gunakan adalah box atau kotak. Expansion faktornya tidak perlu untuk diisi, kemudian kita okekan. Nah, maka dia akan muncul seperti begini. Nah, setelah dari situ, langsung kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu mesh setup. Kita mesh setup. Nah, kemudian di sini yang kita gunakan adalah graded. Graded kalau bisa dibilang berarti struktur batuannya adalah berbutiran, maka kita menggunakan graded. Kemudian elemen type-nya 3 node triangles. Kemudian selanjutnya gradient vector dan ininya tidak usah diganggu. Kemudian kita klik pada discrete size. Kemudian kita klik. Nah,
Setelah kita klik pada discretize, akan muncul titik-titik merah pada sisi dinding terowongan dan lapisan terluarnya. Ini semua akan muncul titik-titik. Nah, kemudian kita klik mesh. Mesh sendiri adalah untuk kita menambahkan garis-garis pada luar bidang dari terowongan tersebut. Nah, kira-kira hasilnya seperti begini. Nah, kemudian kita oke. Nah, kira-kira hasilnya seperti begini. Nah, jadi untuk mengubah penyangganya atau penyangga bukan bukan penyangga, sorry, dia punya apa tumpuannya yang di luar, tumpuan bagian luar dari dinding terowongan, kita bisa menggunakan ada beberapa pilihan di sini. Ada yang seperti bulat, segitiga, tinggal diklik saja, kemudian blok pada sisi, kemudian enter. Nah, maka otomatis di bagian tumpuannya bagian atas akan berubah. Jadi sesuaikan dengan tumpuan yang sesuai dengan bidang geometri terowongan tersebut. Namun saya tidak akan mengubahnya. Nah, kemudian kita lanjut pada proses selanjutnya, yaitu kita akan menghilangkan garis-garis interpolasi yang terdapat di dalam area terowongan tersebut. Dengan kita klik kanan, kemudian assign material, kemudian pilih yang angka 0, excavate, kemudian oke. Nah, hasilnya akan seperti begini. So far, kira-kira hasilnya akan seperti begini. Jadi di tengahnya nih akan kosong, kemudian di luarnya yang akan terisi oleh material. Ini yang sudah terexcavated. Nah, kira-kira seperti begini. Nah, setelah dari hasil proses seperti begini, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita compute. Nah, kita compute. Di sini akan ada perintah untuk save projectnya. Kita save saja. Di save sesuai dengan kemauan. Jadi saya namakan saja underground mining, underground mining design, tunnel, tunnel atau terowongan. Saya save. Oke, jika sudah save, maka proses selanjutnya adalah kita compute, interpret. Sorry tadi sudah compute, sekarang kita lanjut ke proses interpret. Tinggal klik interpret. Nah, maka hasil interpretnya keluar. Di mana terdapat arah. Jadi yang warna biru ini adalah bidang terluar dari terowongan tersebut. Sementara yang ada di bagian hijau-hijau seperti begini, ini adalah semakin dekat berarti adanya gaya yang mempengaruhi. Adanya gaya yang mempengaruhi terowongan tersebut sehingga ada warna hijau dari arah atas dan bawah, yaitu arah tergasan sigma 1 dengan satuannya adalah MPa atau megapascal. Nah, kita bisa lihat pada legendanya di mana untuk titik birunya adalah titik paling teraman, kemudian semakin ke bawah maka semakin bahaya. Namun di sini kita lihat untuk tegangan sigma satunya tidak cukup bahaya karena dia berada pada range yang aman. Kira-kira dari hijau sampai biru muda, tapi tidak menutup kemungkinan itu akan aman sekali karena kita harus melakukan pengujian terus-menerus analisis untuk mempertahankan keyakinan kita terhadap kekuatan kestabilan dari dinding terowongan tersebut. Nah, ini kira-kira untuk sigma satunya. Nah, kemudian kita akan melihat dari sigma tiganya jika ada. Oh, tidak ada. Nah, kemudian kita akan lanjut mengecek total displacement-nya. Nah, kira-kira ini total displacement-nya kira-kira seperti ini. Namun saya akan kembali ke sigma satu dulu. Nah, jadi tadi yang lupa saya tambahkan adalah nilai daripada arah tersebut. Jadi saya akan menambahkan nilai-nilai yang mempengaruhi dinding terowongan tersebut. Sini, kemudian ada yang di sini, kemudian di sini.
Jadi terdapat 4 arah pada dinding terowongan tersebut. Jadi ini adalah arah-arah yang mempengaruhi kestabilan dinding terowongan yang kita telah desain. Nah, jadi di sini ada 16,5, 7,5, 15, dan 9. Ini dalam satuan MPa atau megapascal. Nah, kemudian kita coba ubah ke total displacement. Nah, untuk total displacement sendiri hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi untuk total displacement-nya cukup agak sedikit memungkinkan terjadi bahaya karena kita lihat dari konturnya atau penggambaran konturnya itu kemungkinan besar hingga sampai warna orange. Jadi dapat dikatakan ini cukup bahaya, bisa menandakan sebuah bencana jika tidak dipantau secara teliti. Nah, ini untuk hasil dari total displacement-nya dengan nilainya sebagai berikut. Bisa dilihat ini dalam satuan meter. Jadi ini adalah range-nya sama dengan sigma 1 tadi. Nah, setelah dari sini kita akan mengecek lagi yaitu strength factor. Nah, kira-kira so far strength faktornya seperti begini. Nah, jadi untuk ada tensionnya dari atas yaitu 3,16, 2,53, 2,21, dan 2,5. Nah, jadi kita bisa lihat kira-kira seperti begini untuk strength factor. Terus tadi ada total displacement, kemudian ada sigma 1, arah sigma 1 dan sigma 3. Seperti begini kira-kira. Jadi untuk arah tegasan yang ketiga cukup bahaya kalau mau dibilang dari sisi luar dinding terowongan tersebut. Jika tidak dipasang penyangga, maka cukup membahayakan pada melakukan aktivitas di dalam terowongan tersebut. Nah, oke. Jadi bisa dilihat hasilnya kira-kira seperti begini. Displacement untuk nilai-nilainya, kemudian strength factor. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari video saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan see you.